Salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang di podcast kita, yaitu podcast edukasi. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru, yaitu topik tentang inovasi pendidikan di era digital. Dan di sini saya bersama 3 narasumber yang sangat terpercaya dan ahli di bidangnya. Ya. 3 narasumber ini berasal dari mahasiswa yang mana ia adalah mahasiswa UIN Malang. Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ararsita Putri Lisansyah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Laila Hoirunisa dari Program Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Sofia Surabia Zahra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Ya, baik. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan banyak pertanyaan yang berkomentar di podcast sebelumnya. Ya. Langsung saja, yaitu yang pertama kepada narasumber pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan di era digital? Ya, silakan dijawab. Inovasi pendidikan di era digital adalah pembaruan dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keterlibatan peserta didik, misalnya penggunaan platform terus aplikasi pembelajaran interaktif dan media digital yang memudahkan akses pengetahuan kapan saja dan di mana saja. Oh, berarti menurut narasumber pertama kita harus memanfaatkan adanya aplikasi-aplikasi digital untuk proses pembelajaran yang mana itu digunakan untuk mendukung dan membuat proses pembelajaran lebih baik gitu ya. Terus lanjut ke pertanyaan kedua untuk narasumber pertama. Lanjut terus. Ya. Sejauh mana menurut Anda perkembangan teknologi sudah mengaruhi dunia pendidikan kita saat ini? Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat mempengaruhi dunia pendidikan, mulai dari cara guru mengajar, siswa belajar, hingga sistem administrasi sekolah. Pembelajaran kini bisa dilakukan secara daring, menggunakan media interaktif dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa. Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaan kedua dari narasumber pertama. Jadi, menurut narasumber pertama, sekarang pembelajaran di Indonesia sudah banyak mengimplementasikan adanya penggunaan teknologi, baik dalam proses belajar maupun mengajar. Begitu ya? Ya. Kemudian lanjut, pertanyaan nomor 3 untuk narasumber pertama ya. Lagi ya. Terlalu. Pertanyaan 3 yaitu, apakah menurut Anda teknologi bisa menggantikan peran guru di masa depan? Gitu. Teknologi tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran guru. Meskipun teknologi dapat membantu menyampaikan materi, peran guru sebagai pembimbing, motivator, dan penanam nilai karakter tetap tidak bisa digantikan sebagai alat bantu, bukan pengganti. Oh ya, jadi di sini menurut narasumber pertama, adanya proses belajar dan mengajar menggunakan bantuan digital itu tidak membuat semua profesi guru itu bisa tergantikan. Namun adanya penggunaan teknologi ini hanya sebagai pendukung saja untuk membuat proses belajar dan mengajar lebih efektif dan lebih baik. Ya, lanjut untuk pertanyaan ke narasumber kedua, yaitu yang pertama,
apakah ada contoh nyata inovasi pendidikan digital yang sudah diterapkan di sekolah atau kampus di Indonesia? Ya, silakan dijawab. Baik, contoh nyata yang sudah diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia yaitu berupa platform e-learning seperti model Google Classroom dan Spada Dikti di perguruan tinggi untuk mendukung pembelajaran daring. Selain itu ada juga Ruang Guru, Zenius, dan Kuiper yang menjadi solusi belajar digital bagi siswa sekolah. Di beberapa sekolah diterapkan juga Smart Classroom yang dilengkapi dengan perangkat digital seperti tablet, proyektor interaktif, dan jaringan internet untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Oh, berarti memang pendidikan di Indonesia sudah banyak melakukan inovasi-inovasi pendidikan yang mana itu menggunakan teknologi yang digunakan untuk membuat proses pendidikan lebih maju dan lebih baik ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk narasumber kedua, menurut Anda seberapa efektif pembelajaran daring melalui platform seperti Ruang Guru, Google Classroom atau Zoom begitu? Pembelajaran daring cukup efektif dalam hal aksesibilitas dan fleksibilitas waktu, karena siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada disiplin belajar siswa, kemampuan guru dalam mengelola kelas virtual, serta kualitas jaringan internet. Untuk daerah yang fasilitasnya baik, hasilnya cukup maksimal, tetapi di wilayah dengan akses internet terbatas, efektivitasnya menurun. Oh begitu, jadi efektivitas dari pembelajaran menggunakan produk digital ini terkadang cukup efektif, namun juga butuh seperti koneksi internet yang baik, terus apalagi tadi? Aplikasi yang memadai dan guru yang sudah tahu atas produk pendidikan yang akan dipakai gitu. Terus lanjut pertanyaan yang ketiga untuk narasumber yang kedua. Selain belajar online, teknologi apalagi yang berpotensi besar untuk membantu proses belajar? Misalnya adakah AI atau VR atau aplikasi tertentu begitu? Ya, teknologinya yang dapat mendukung dalam pembelajaran online seperti artificial intelligence atau AI dapat digunakan untuk personalized learning, yaitu menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. Virtual reality dan augmented reality juga memiliki potensi besar karena mampu menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif dan realistis. Misalnya, simulasi laboratorium sains atau tur virtual ke tempat bersejarah. Selain itu, aplikasi manajemen sekolah dan sistem analitik pendidikan bisa membantu guru memantau perkembangan siswa secara lebih akurat. Nah, jadi menurut narasumber kedua, sebetulnya banyak lagi produk-produk digital yang bisa digunakan untuk menunjang adanya pembelajaran yang mana itu digunakan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Contohnya tadi ada AI, VR dan lain-lain gitu ya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari narasumber kedua. Kita lanjut untuk pertanyaan untuk narasumber ketiga, yaitu yang pertama, menurut Anda apa dampak positif terbesar dari inovasi digital dalam pendidikan? Ya, bisa langsung dijawab. Baik, jadi dampak positif terbesarnya adalah terbukanya akses pendidikan untuk seluruh manusia. Jadi sekarang siswa di Indonesia dari berbagai daerah bisa mengakses pendidikan melalui media sosial atau platform digital dengan sumber yang sama dan bahkan dari guru terbaik melalui platform digital. Ya, jadi dengan menggunakan teknologi-teknologi tadi, pembelajaran bisa bersifat lebih inklusif begitu ya, untuk semua kalangan, baik dari daerah kota-kota besar ataupun terpencil. Jadi
proses pendidikan bisa dilakukan secara lebih luas, lebih merata dan lebih maju begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, di sisi lain, apakah ada dampak negatif begitu yang harus diwaspadai terutama bagi siswa? Ya pasti ada. Yang paling terlihat adalah menurunnya fokus belajar karena terlalu banyak distraksi digital, seperti media sosial ataupun game. Jadi siswa itu sudah ketergantungan pada teknologi yang membuat siswa kurang berpikir kritis dan kreatif karena semua jawaban sudah langsung dicari lewat media sosial, lewat internet. Pendidikan tidak hanya memperoleh dampak positif, namun banyak dampak-dampak negatif yang mana seharusnya itu bisa diimprove dan dirubah menjadi lebih baik begitu. Lanjut pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan kesenjangan digital di Indonesia? Apakah semua siswa sudah bisa mengakses teknologi pembelajaran dengan mudah jika proses pembelajaran itu dilakukan secara digital? Sayangnya masih belum. Masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki keterbatasan akses internet, listrik, dan perangkat modern. Di kota besar, siswa bisa belajar lewat laptop dan wifi, tapi di daerah terpencil ada yang bahkan sulit sinyal. Jadi meskipun inovasi digital berkembang pesat, belum semua siswa bisa merasakan nikmatnya secara merata. Nah, jadi gitu, Rek. Jadi walaupun penggunaan produk digital untuk pendidikan ini memang bisa mendapatkan dampak secara positif, namun nyatanya di Indonesia masih belum merata begitu ya. Masih belum merata dan banyak dari kalangan-kalangan bawah, menengah ke bawah masih belum mendapatkan proses belajar menggunakan digital. Baik, terima kasih atas jawaban dari narasumber pertama, narasumber kedua dan ketiga. Sekian podcast edukasi kali ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.